Pernah nggak sih kalian merhatiin ada lonjakan biaya operasional di kantor, tapi nggak ada alasan yang jelas sama sekali? Atau mungkin gini, angka penjualan kelihatannya fantastis banget di atas kertas, tapi anehnya arus kas justru kembang kempis. Nah, kalau kalian pernah ngalamin situasi kayak gini, tenang aja, kalian nggak sendirian. Ini tuh sebenarnya tanda bahaya klasik dalam bisnis, yang sayangnya sering banget terlewatkan sampai semuanya udah terlambat. Makanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik gimana sih para profesional itu bisa benar-benar ngendus masalah sebelum meledak jadi bencana. Kita bakal kupas tuntas teknik-teknik jitu yang dipakai para auditor buat ngidentifikasi red flags atau tanda bahaya di perusahaan. Mulai dari operasional yang nggak efisien sampai potensi kecurangan tingkat tinggi. Oke, mari kita bedah topik ini dan siap-siap jadi detektif buat bisnis kita sendiri. Perjalanan kita hari ini bakal seru banget dan terbagi dalam 5 tahap ya. Kita mulai dari mengungkap misteri red flags, terus lanjut ke investigasi data, menggali fakta dari karyawan, turun langsung ke lapangan, dan terakhir kesimpulan untuk pertahanan bisnis kalian. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama kita, mengungkap misteri red flags. Nah, disinilah kita mulai nyiapin peralatan detektif kita. Karena gini, seorang auditor itu bukan cuma sekedar orang yang ngitungin angka. Mereka itu ibarat penyelidik perusahaan yang udah dilatih khusus buat ngelihat petunjuk-petunjuk kecil yang sering banget diabaikan orang lain. Kalau ditarik garis besarnya, dari materi ini ada 8 teknik utama yang bakal kita pelajarin buat ngedeteksi anomali. Logikanya sederhana banget. Bisnis yang sehat itu pasti ninggalin jejak yang masuk akal. Nah, pas jejak itu tiba-tiba putus atau bentuknya jadi aneh, kayak pengeluaran yang gak sebanding sama pemasukan, nah itu dia red flag-nya. Tujuan kita di sini adalah belajar gimana nangkep ke-8 sinyal peringatan ini sebelum mereka benar-benar kehancurin profit kalian. Oke, lanjut ke bagian kedua, investigasi data dan tren. Sebelum auditor turun tangan buat ngobrol sama siapapun, investigasi itu selalu dimulai dari balik layar komputer. Kenapa? Karena angka itu nggak pernah bohong. Ya, asalkan kalian tahu cara bacanya sih. Teknik pertama yang kita bahas adalah analytical review. Ini tuh ibarat analisis dasar, di mana kita ngebandingin data keuangan sama operasional buat nyari hal-hal yang nggak wajar. Biasanya auditor pakai Excel atau dashboard BI gitu buat nyari anomali. Contoh red flags dari analisis ini tuh menarik banget loh. Coba perhatiin deh, biaya operasional tiba-tiba naik drastis tanpa alasan yang jelas, wah itu bendera merah. Atau penjualan kelihatan meningkat pesat tapi cash flow malah turun, ini super mencurigakan. Coba pikir, gimana ceritanya kalian jualan lebih banyak, tapi duit tunai yang masuk malah lebih dikit? Jangan-jangan piutangnya macet, atau jangan-jangan itu penjualan fiktif. Margin laba yang mendadak nyungsep, atau stok barang numpuk padahal penjualannya stagnan, itu juga sinyal kuat kalau ada yang nggak beres dan butuh banget diinvestigasi lebih lanjut. Terus kita masuk ke teknik data analytics. Di zaman now, auditor udah nggak mungkin ngecek transaksi satu-satu pakai mata telanjang. Mereka pakai alat canggih buat nganalisis ribuan transaksi sekaligus. Tujuannya apa? Ya buat nemuin pola yang nggak normal. Red flags di sini tuh spesifik banget. Misalnya ada transaksi di tengah malam pas jam luar kerja. Atau nominal transaksi yang dibikin pas banget di bawah batas approval. Katakanlah batasnya 10 juta nih. Tiba-tiba ada puluhan transaksi nilainya 9.900.000. Lucu kan? Lebih konyolnya lagi, sistem kadang bisa nangkep kelakuan satu user yang bikin transaksi dan secara ajaib dia sendiri yang nge-approve transaksi itu. Atau ada pembayaran ganda ke vendor dengan rekening yang sama. Ini semua adalah jejak digital kecurangan yang benar-benar nyata. Selanjutnya ada yang namanya trend analysis atau analisis tren. Kalau ini urusannya sama ngeliat pola dari waktu ke waktu. Auditor itu selalu nyari lonjakan yang nggak normal, penurunan drastis, atau pola berulang yang bikin alis naik. Contoh paling gampang, claim reimburse yang mendadak meledak di akhir tahun. Ini sering banget kejadian kalau ada departemen yang lagi maksa ngabisin sisa budget mereka, atau malah masukin klaim palsu. Selain itu, pengeluaran petty cash alias kas kecil yang naiknya kebangetan juga jadi tempat persembunyian favorit buat pengeluaran-pengeluaran bodong. Dan kalau kalian lihat tren barang retur yang terus naik, waspada deh. Itu bisa berarti ada masalah kualitas yang parah atau bahkan manipulasi stok di gudang. Teknik berikutnya yang masih mainan data adalah sampling audit. Iya kali auditor harus ngecek jutaan lembar dokumen, kan gak efisien banget. Jadi mereka pilih sebagian data aja. Entah itu berdasarkan resiko, tebakan yang teredukasi, atau secara acak. Dan kalian tahu, cuma dari sampel kecil ini aja, mereka sering banget nemuin red flags yang ukurannya gila-gilaan. Bayangin aja, nemuin setumpuk dokumen tanpa bukti lampiran yang sah,
tanda tangan approval yang beda-beda, atau nominal transaksi yang sengaja banget dipecah-pecah. Sampling ini ngebuktiin satu hal penting. Kalian nggak perlu minum satu lautan penuh buat tahu kalau air laut itu asin. Nah, data itu cuma ngasih tahu kita apa yang terjadi. Tapi manusialah yang bakal ngasih tahu kita kenapanya. Mari kita masuk ke bagian ketiga, menggali fakta dari karyawan. Di titik inilah insting dan psikologi mulai ikutan main. Proses wawancara sama auditor tuh bukan sekedar obrolan santai di pantry ya. Ini adalah teknik probing alias penggalian informasi secara mendalam. Auditor tuh jago banget pakai pertanyaan terbuka, klarifikasi, dan yang paling mematikan, pertanyaan mengapa dan cross-check. Mereka bisa aja nanya gini, kenapa sih proses approval-nya masih manual padahal kita udah punya sistem? Atau kalau sistemnya lagi error, biasanya ngakalinnya gimana? Nah, jawaban-jawaban inilah yang sengaja dirancang buat nemuin celah antara SOP resmi perusahaan sama apa yang sebenarnya kejadian sehari-hari di lapangan. Dan coba deh perhatiin respons karyawan pas diwawancara. Ada beberapa red flags perilaku yang cepet banget kelihatan. Pertama, jawabannya mencela-mencele pas ditanya hal yang sama dengan cara yang beda. Kedua, pegawai yang tiba-tiba defensif atau ngegas pas ditanya soal rutinitas harian mereka. Padahal orang jujur mah santai aja jelasin kerjaannya. Ketiga, masa iya mereka nggak paham SOP perusahaan mereka sendiri? Dan yang terakhir yang paling ngeri, kalau sampai ada jalur tikus alias proses rahasia yang nggak pernah dicatat di mana-mana. Kalau ada karyawan yang ngomong, kita mah biasanya nggak pakai sistem itu pak, biar cepet aja. Wah, kalian baru aja nemuin lubang raksasa di keamanan bisnis kalian. Dari obrolan wawancara, kita lanjut bergerak ke walkthrough process. Ini tuh momen di mana auditor ngikutin langsung alur bisnis secara fisik dari awal sampai akhir, buat nyari tahu di mana letak celah pengawasannya. Mereka nggak bakal gampang percaya gitu aja sama omongan karyawan. Mereka pasti minta ditunjukin langsung prakteknya di sistem. Ini buat mastiin bener nggak sih SOP itu benar-benar dijalanin atau cuma sekedar pajangan aja. Biar kebayang, mari kita lihat contoh proses pengadaan barang atau procurement. Bayangin di alurnya, mulai dari purchase request, nunggu persetujuan, keluar purchase order, barang diterima, keluar invoice, sampai akhirnya pembayaran cair. Nah, bendera merah yang paling gede bakal berkibar kalau auditor nemuin ada satu orang aja yang nguasain semua proses ini sendirian. Atau kalau ada bukti approval yang dilewatin, dokumen yang bolong-bolong, atau proses yang sengaja nge-bypass sistem. Ingat ya, pemisahan tugas itu prinsip dasar banget. Kalau satu orang bisa mesen barang, nerima barang, dan ngebayar barang itu sendirian, ya ampun, itu sih namanya ngasih karpet merah buat kecurangan. Oke, masuk ke bagian keempat, turun langsung ke lapangan. Sekarang tinggali dulu deh semua dokumen dan sesi wawancara itu. Kita harus ngelihat realitas fisiknya. Karena apa yang tertulis manis di dunia digital, itu harus sama persis dengan apa yang wujudnya ada di dunia nyata. Teknik ini namanya field observation atau observasi lapangan. Dari sini, kita bisa nangkep basah masalah yang nggak pernah muncul di atas kertas. Red flags-nya apa aja sih di lapangan? Banyak banget. Kayak barang di gudang yang sengaja dibiarin berantakan, ini tuh taktik klasik buat nutupin fakta kalau ada stok yang hilang loh. Terus barang rusak yang dicampur aduk. Atau yang paling sering kejadian dan kadang bikin ketawa saking konyolnya, ada kamera CCTV yang nyorot lurus ke brankas atau area vital, tapi pas dicek ternyata kabelnya dicabut atau kameranya mati. Dan pastinya momen paling tegang adalah pas kalian ngitung fisik barang, angkanya beda jauh sama yang ada di layar komputer. Karyawan yang sering melanggar SOP juga biasanya langsung ketahuan belangnya di tahap ini. Tapi dari semua teknik lapangan yang ada, senjata yang paling pamungkas itu jelas ini, the surprise audit. Alias audit mendadak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada pemberitahuan. Tahu-tahu auditor udah berdiri aja di depan pintu buat ngitung duit kas, ngitung stok di gudang, atau ngecek aset fisik. Tujuannya cuma satu, nutup semua celah buat karyawan nakal yang mau manipulasi atau ngeberesin jejak mereka. Di momen inilah biasanya red flags pada meledak. Mulai dari selisih duit kas yang nggak bisa dijelasin, stok tiba-tiba raib entah kemana, atau muncul alasan klasik dokumen-dokumen penting yang ya kebetulan belum sempat di-input nih pak. Kalau minta bukti transaksi dan saat itu juga nggak bisa ngasih lihat, wah itu udah tanda bahaya mutlak. Coba deh kita bandingin. Audit yang dijadwalkan secara rutin emang bagus sih buat ngecek kepatuhan harian. Tapi kan karyawan jadi punya waktu buat bersih-bersih, dandanin laporan, dan mastiin semuanya kelihatan sempurna pas hari H. Nah, kalau surprise audits, jelas jauh lebih efektif buat nemuin fraud atau kecurangan yang sebenarnya. Karena efek kejutannya itu loh, kondisi yang kalian temuin bener-bener kondisi aktual yang terjadi sehari-hari, bukan kondisi palsu yang udah disiapin buat nyambut tamu. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dan pertahanan bisnis.
Kita udah jalan-jalan menelusuri 8 teknik, mulai dari ngubek-ngubek data analitik sampai grebek gudang secara mendadak. Terus pertanyaannya, apa nih rencana aksi alias action plan kalian selanjutnya? Saya pengen kalian bener-bener nancepin satu kutipan krusial dari materi ini di pikiran kalian. Jika banyak temuan dalam sampel kecil, itu adalah indikasi masalah yang jauh lebih besar. Ini tuh persis kayak teori gunung es. Kalau kalian ngecek cuma 10 transaksi, tapi udah nemu 3 yang bodong. Please jangan mikir kalau masalah kalian cuma 3 itu doang. Kemungkinan besar, kalian lagi ngelihat pucuk dari kebiasaan buruk sistemik yang nilainya bisa ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah di bawah sana. Jadi, jangan pernah ngeremehin anomali yang kelihatannya kecil. Jadi, sebagai penutup sesi ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Setelah ngebahas semua red flags tadi, dari sistem yang sengaja di-bypass, arus kas yang nggak nyambung sama penjualan, sampai CCTV yang kebetulan mati, coba deh tanya ke diri kalian sendiri dengan sejujur-jujurnya. Apakah proses bisnis di tim atau perusahaan kalian benar-benar bakal lolos tanpa satupun catatan merah kalau seandainya ada pintu yang diketuk buat surprise audit hari ini juga? Nah, kalau kalian ngerasa ragu walau cuma sedetik aja, mungkin ini saat yang paling tepat buat kalian mulai investigasi kalian sendiri. Teruslah belajar, tetap waspada, dan pastikan bisnis kalian selalu aman di jalur yang benar. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.